Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih di dalam bab syirkah, persekutuan, perserikatan, atau juga bisa dibilang tabungan, patungan usaha atau dagang. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darinya amin. Syarat yang keempat. Syarat yang pertama dan yang ketiga telah kita bahas di dalam pertemuan sebelumnya. Sekarang syarat yang keempat. Warrobi, dan adapun yang keempat, ayyadzana adalah mengizinkan kullu wahidin, siapa tiap-tiap satu minhuma dari keduanya, aisyarika ini maksudnya adalah dua orang dari dua orang yang berakad syirkah, lisohibihi untuk temannya, fit tasarruf di dalam tasarruf, di dalam bertransaksi. Nah, di sini syarat yang keempat, masing-masing dari kedua belah pihak, ya kan, si A dan si B itu akad syirkah. Masing-masing A dan B itu mengizinkan saling bertasarruf. Kemudian faida azina lahu fihi. Faida azina lahu fihi, apabila mengizinkan siapa kullun lahu bagi sohib pihi di dalam tasarruf, tasarrufa maka hendaknya bertasarruf siapa sohib bila dororin tanpa bahaya, tanpa membawa kerugian yang amat sangat. Ketika diizinkan, mereka saling mengizinkan satu sama lain, maka hendaklah satu sama lain boleh bertasarruf tanpa membawa bahaya dan kerugian yang sangat besar. Ya, kalau kerugian kecil ya wajar, tapi kalau kerugian yang sangat besar ini dihindarkan, tidak boleh. Mentang-mentang berdua merasa tidak miliknya, maka ini di bertasarruf seenaknya, ini tidak boleh. Maka kedua-duanya harus menjaga. Fala yabi'u, maka tidak boleh menjual kullun siapa tiap-tiap minhuma dari keduanya, nasi'atan, hal dalam keadaan tempo, wala bigore nakdil baladi, dan tidak juga dengan mata uang negara lain, wala bigobnin fahishin, dan tidak menanggung kerugian yang besar. Jadi tidak boleh juga satu sama lain, ya kan, bertasarruf dengan apa, tempo, nggak boleh, dan bertasarruf dengan mata uang selain negara kita sendiri atau daerah tempat tinggal kita sendiri, itu nggak boleh. Atau juga bertasarruf dengan menanggung kerugian yang besar, ini juga tidak boleh. Artinya pada intinya harus dijaga kesepakatan dan harus hati-hati. Kemudian wala yusafiru bil mali, dan tidak boleh bermusafir siapa kullun bil mali dengan harta al mushtaraki yang disekutui, illa biidnin, kecuali dengan izin. Jadi masing-masing mereka ini tidak boleh berpergian, tidak boleh bermusafir, ya, tanpa ada izin dari masing-masing, seperti itu. Jadi misalkan mau si A dan si B, mereka akad syirkah, kemudian si B pergi menggunakan harta yang harta yang dia jadikan akad syirkah. Si B menggunakan harta ini, maka ini tidak boleh. Dia harus izin dengan si A. Fa'in fa'ala, jika berbuat ahadus syarika ini, siapa salah satu mereka yang akad syirkah, ma pada perkara nuhiya yang dilarang, anhu dari ma, lam yasiha maka tidak sah fi nasibi syarikihi di dalam bagian temannya. Jadi bila salah satu di antara dua orang yang bersyirkah melakukan sesuatu yang dilarang, maka tidak sah tasarruf terhadap bagian modal milik teman perserikatannya. Seperti itu. Jadi misalkan si A dan si B ada kesepakatan, mereka bersepakat melarang sesuatu. Misalkan tidak boleh membeli barang-barang yang tidak ada manfaatnya, atau barang-barang yang terlalu mahal. Ternyata si B membelinya, kan si B ini melanggar kesepakatan. Nah, sah
untuk si B saja, untuk bagian si A ini tidak sah. Kemudian wa fi nasibi qaula tafriqi safqah, dan ialah dalam ahad, dalam bagian ahad qaula tafriqi safqah, adapun dua pendapat yang memisahkan. Jadi maksudnya di sini ada dua pendapat bagian yang menjual, bagian yang menjual. Misalkan si A dan si B. Si B menjual sesuatu yang dilarang atau bertasarruf dengan sesuatu yang dilarang tanpa izin si A. Dia melanggar kesepakatan. Nah, qaula tafriqi safqah ini artinya ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan bahwa tidak sah keseluruhannya tasarrufnya. Yang kedua mengatakan sah hanya bagian si B saja. Yang si A tidak sah, gitu, seperti itu. Wal khamis, dan adapun yang kelima, ayyakuna, ialah harus ada aribuhu, apa keuntungan, wal khusronu, dan kerugian, ala qadril malaini, atas ukuran dua harta. Nah, jadi seandainya si A ini 50%, si B 50%, maka kerugian dan keuntungan atas kadar harta yang memang dia dijadikan akad sirkah. Atau si A 70%, si B 30%. Misalkan A, B, keuntungan udah ketahuan 100 juta. Maka harus dibagi sesuai harta yang memang mereka jadikan akad sirkah tersebut. Misalkan 100 juta, 70%-nya berapa? Artinya ya 70 juta. Nah, keuntungan milik si A 70 juta. Si B 100 juta, 30%-nya berapa? 30 juta, maka si B bagian 30 juta. Sesuai dengan kadar harta yang memang dijadikan akad sirkah tersebut. Sawaun adalah sama saja, tasawa. Tasawa saling sama. Syarikani, siapa dua orang yang syirkah. Fil amal, di dalam pekerjaan. Fil mali, dalam harta. Al mustaroki, yang disekutui. Au tafawata, atau selisih atau berbeda. Siapa syarikani fihi, di dalam amal. Jadi ukuran keduanya sama. Baik ukuran keduanya sama dalam menjalankan harta yang disirkahkan maupun kadarnya berbeda. Jadi walaupun misalkan 50-50, ini memang harus sama pembagiannya. Atau berbeda. Misalkan 60 si A, 40 si B. Nah, ini pembagiannya harus sesuai kadar harta yang memang dijadikan patungan tersebut, dijadikan akad sirkah. Bukan dalam dijadikan banyaknya ia mendapatkan hasil keuntungan, bukan karena dia banyaknya dalam bekerja, bukan seperti itu. Nah, seperti kemudian fa'in ishtaroto, jika mensyaratkan at-tasawiyah, pada sama, firribhi, di dalam keuntungan, tafawutil malaini, bersama dengan berbedanya dua harta, selisihnya dua harta, au aksahu, atau sebaliknya, lam yasiha, maka tidak sah. Jadi jika keduanya mensyaratkan harus sama di dalam laba, padahal jumlah hartanya berbeda, atau sebaliknya berbeda dalam laba, padahal jumlah hartanya sama, maka hukum syirkahnya tidak sah. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Wa syirkatu aqdun jaizun minat tarfaini, dan adapun syirkah, aqdun ialah akad, jaizun yang boleh, apa akad, minat tarfaini, dari kedua belah pihak. Jadi hukumnya boleh syirkah ini. Wahina izin, dan ketika itu aqdun jaizun likulli wahidin, ialah bagi tiap-tiap sesuatu, maksudnya bagi tiap-tiap satu, minhuma, dari keduanya, ay syarikaini, maksudnya adalah dua orang yang berserikat, pashuha, adapun merusaknya sirkah atau membatalkannya sirkah, mata sya'a, kapanpun
yang ia berkehendak. Kapanpun berkehendak siapa kullu. Jadi misalkan masing-masing dari keduanya, maksudnya dua orang yang melakukan akad syirkah, diperkenankan untuk merusak atau membatalkan akad kapanpun mereka kehendaki. Jadi misalkan si A dan si B, si A ini mau sudahan, ibaratnya bosan pengen cari kerjaan yang lain, atau dia merasa dirinya tidak ada kemajuan, maka waktu kapanpun boleh si A untuk membatalkan atau merusak syirkah. Merusak artinya membatalkan. Kemudian wayan azilani, dan terlepas siapa keduanya anit tasarruf, dari tasarruf, bipashihima, dengan rusak syarikaini, dengan rusaknya syarikaini. Jadi keduanya terlepas, tidak memiliki hak lagi mengelola harta sebab memutuskan akad syirkah. Maksudnya seperti itu. Ya kalau udah terlepas ya udah, tidak ada tanggung jawab dan apa-apa lagi. Jadi sudah putus istilahnya. Kemudian wamata, dan kapan, atau kapan artinya menunjukkan waktu, kapanpun. Wamata, kapanpun meninggal, kapanpun mati ahaduhuma, siapa salah satu keduanya yang berakad syirkah, au junna, atau gila, au ugmiya alaihi, atau ayan, batolat, maka batal tilka syirkatu, apa itu syirkah, apa syirkah itu. Jika seandainya yang berakad syirkah A dan si B, nah tiba-tiba si B ini meninggal dunia, maka otomatis batal syirkahnya. Atau si B gila, maka otomatis batal. Atau ya ayan yang berkepanjangan, maka ini adalah membatalkan syirkah. Jadi syirkahnya otomatis batal. Jadi itu saja yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.